selamat pagi. Bertemu kembali kita belajar. Tetap semangat meskipun pandemi kita hadapi saat ini. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, semuanya itu pasti tidak ada. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu, tetap semangat dan banyak berdoa. Sebelum kita mulai, kita mendengarkan pujian bersama-sama dan kita nyanyikan bersama-sama.
Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih kami sudah sampai ke sekolah dengan selamat. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami mau belajar. Berkati kami agar menjadi anak pintar bagi Tuhan, bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami. Ajari kami Tuhan melakukan yang terbaik untuk-Mu, agar kami menjadi anak yang berguna bagi-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Materi yang lalu, indahnya mengampuni. Materi pembelajaran kita saat ini, lanjutan dari bab 1, bagaimana mengampuni. Pembacaan Alkitab, Matius 6 ayat 14 dan 15, kita baca bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tujuan pembelajaran memahami bagaimana mengampuni. Nah, sekarang kita pretest. Tuliskan bagaimana cara mengampuni menurut ajaran Yesus Kristus. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Sekarang ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca bukumu halaman 4, bagaimana mengampuni. Nah, waktu membaca telah selesai. Sekarang dengarkan materi pembelajaran kita. 1. Bagaimana cara mengampuni menurut ajaran Yesus Kristus. 2. Mengampuni menurut Alkitab. 3. Ciri-ciri mengampuni menurut Alkitab. Nah, dengarkan ibu. Yang pertama, mengampuni menurut ajaran Yesus Kristus. Yang pertama, 1. Kasihilah musuhmu dan mendoakannya agar ia bertobat. Matius 5 ayat 44. 2. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9. Contoh, kisah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf yang datang kepada saudara-saudaranya untuk mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya. Materi kedua, mengampuni menurut Alkitab. Menurut kitab suci, pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari kejahatan. Ada 3 ayat yang harus kita ketahui mengenai pengampunan. 1. Lukas 23 ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 2. Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang,
maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dosa kita dari segala kesalahan kita. Uraian ketiga, ciri-ciri mengampuni menurut Alkitab. 1 Efesus 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu saling ramah, saling penuh kasih, saling mengasihi. 2 Roma 12 ayat 19 berkata, jangan menuntut balasan. 3 Lukas 6 ayat 27 dan 28 berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Jadi, pengampunan yang kita berikan kepada seseorang harus lahir dari niat sendiri, juga niat baik dan ketulusan hati kita. Sebagaimana Yusuf memiliki hati atau niat baik, juga pemaaf. Kesimpulan, Tuhan telah mengampuni kita melalui anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Janganlah kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus yang menggerakkan hati dalam mengampuni orang lain. Tugas atau post test. Buka buku halaman 7. 1. Tuliskan doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Allah. 2. Tuliskan bagaimana sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kata penutup, pelajaran minggu depan, bab 2 halaman 8. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami, bahwa pelajaran kami telah selesai karena Tuhan telah membimbing kami. Biarlah Tuhan pelajaran ini boleh kami pelajari dengan baik dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa prokes 3M. Shalom.